Kita masuk ke cirinya sofisme. Yang pertama, sofis itu cirinya egoisme. Katanya orang sofis, hidup ini harus natural. Dan di antara yang alami pada diri manusia itu egois. Tidak masalah kamu mementingkan dirimu sendiri. Wong itu alami kok. Apa ada orang yang nggak mikir dirinya sendiri? Kamu mikir, wah nggak punya duit, ya itu kan untuk dirimu. Aku kok lapar, ya itu kan untuk dirimu. Aku pingin kaya, itu kan untuk dirimu. Katanya orang sofis, ya yang alami itu begitu. Nggak usah bunuh diri, nggak mikir orang lain kalau dirinya sendiri belum beres. Jadi dia percaya bahwa egoisme itu wajar, natural, alami. Termasuk dalam kehidupan bersama. Nanti tokoh sofis Kalikles ini muridnya Gorgias. Mengkritik Sokrates, Sokrates itu naif, ndak alamiah, pikirannya melangit, ndak masuk akal. Jadi yang menyatakan bahwa hidup itu ada prinsipnya, hidup itu ada hukum-hukumnya, hidup itu ada sunatullahnya, tidak ada. Alam ini tergantung manusia. Dan manusia itu ya mikir dirinya sendiri. Maka jangan dimarahi kalau ada orang egois. Katanya sofis loh ya. Kalau ada temenmu, kamu kok mikir dirimu sendiri saja. Loh memangnya harus mikir siapa? Kan tetap nomor satu mikir dirimu sendiri. Kamu kuliah, pingin kerja, itu kan untuk dirimu kan pertama-tama. Wong kamu lihat foto aja kan yang kamu cari fotomu duluan. Pas foto bareng-bareng kan, mana hasil fotonya? Oh ini, kan kamu, aku yang mana? Nggak mungkin, kamu yang mana kan enggak. Aku dulu mesti itu. Dan gak usah disebut itu egois kan. Ya biasa, wajar orang begitu. Kalau kamu, jangankan itu, kamu punya saudara misalnya, saudaramu foto sama orang lain, kan kamu tetap saudaraku yang mana. Selalu egois, selalu mikir dirinya. Dan katanya sofis, ya itu alami. Nah, karena itu, cuma lanjutannya ini, dan alami juga ada yang lebih kuat, ada yang lemah, ada yang pinter, ada yang bodoh, ada yang menguasai, ada yang dikuasai. Ya, dunia ini memang begitu. Kalau menguasai semua, tidak mungkin. Dikuasai semua lah, yang menguasai siapa? Jadi pasti ada superior, ada inferior. Kalau ada yang, yo kita harus setara, keadilan, katanya sofis, tidak mungkin lah. Diam-diam pasti ada yang superior dan inferior. Keadilan pun dirumuskan orang pinter, orang berkuasa, ya pasti untuk kepentingan mereka. Dan itu alami. Kamu tidak setuju Pancasila, ya gampang, jadilah presiden. Jadilah ketua MPR atau DPR, terus gantikan Pancasila. Kan simpel, kenapa? Ya ada yang punya kuasa dalam hal itu. Kamu sekarang jadi yang dikuasai. Katanya sofis, ya alaminya itu begitu. Kok yang kuat terus yang menang? Ya logikanya begitu. Kuat nanti jadinya menang. Kalau ada yang lemah menang, tidak mungkin. Kalau lemah menang, ya sekarang statusnya ganti, dia jadi kuat. Kan begitu. Nah itu jadi mikirnya nggak usah jelimet deh katanya orang sofis. Logikanya memang begitu. Maka might makes right, itu salah satu jargonnya sofis. Kebesaran, kekuatan itu yang membuat kebenaran. Yang benar apa, yang salah apa, ya tergantung siapa yang punya power. Kayak ngaji ini loh. Hari ini saya punya might, paling enggak punya kuasa untuk menentukan ngajinya tema apa.
Nah, itu kan kamu ndak iso bantah, wis itu sunatullah. Kamu mau, Pak usul ngaji ini, Pak usul ngaji tema ini, Pak sing kuwasa aku ya sak karepku. Kamu pingin ngatur tema, kamu sendiri ngaji yo di sini. Nah, kan aku bisa begitu. Kalau kamu bisa ngaji beneran ya sudah, berarti sekarang kamu juga punya power, kamu sudah kuat. Katanya sofis, ya kayak gitu hukumnya dunia. Jangan-jangan kamu, Pak tema kok filsafat kuno yang modern-modern gitu loh Pak. Ayo terserah aku no. Karena aku jawabnya bisa begitu. Di level ini aku punya superioritas, kalian jadi inferior. Nah, kalau nggak terima ya nggak usah datang, karena enak aku ngomongnya. Nah ini dunia itu begitu katanya kaum sofis. Maka kalau ada yang bilang kita harus setara, kita harus sederajat, kekuatan dan kedudukannya harus sama, itu ndak masuk akal. Ya wis, ada yang miskin, ada yang kaya. Kalau semuanya kaya, lah yang dikasih zakat siapa? Kalau semuanya miskin, yo mesake. Siapa bantu siapa? Ayat-ayat Al-Quran itu ndak laku. Ayat Al-Quran itu bisa operatif kalau dunia ini macam-macam. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang miskin, ada yang kaya. Kalau seragam, ndak jalan. Nggak mungkin semua jadi imam, nggak mungkin semua jadi makmum. Nek imam kabeh paduan suara. Iya. Ya masuk imam 10 lah ya jadi paduan suara, nggak jadi sholat. Jadi might makes right. Dan secara alami memang ikan besar makan ikan kecil, katanya Gorgias. Nggak usah disalahkan ikan besar. Kurang ajar ikan ini, makan yang kecil, yang lemah dimakan. Loh kalau dia nggak makan itu nggak makan-makan. Harimau makan kijang misalnya, nggak usah disalahkan harimaunya. Ya sunatullahnya memang dia harus makan kijang. Kamu kijangnya nggak usah demo. Kalau nggak pingin dimakan ya minggir kan, cuma itu aja. Yang lemah jadi mangsanya yang kuat, itu sudah sunatullah. Ikan besar makan ikan kecil. Jangan disalahkan ikan besarnya, sama Allah memang dia dikasih takdir makananmu ikan kecil. Ikan kecil kan juga makan makhluk hidup yang lain yang lebih kecil lagi. Itu sunatullah. Itu cara berpikirnya sofis. Seandainya kalian dididik orang sofis, mungkin ya 100% percaya dengan argumen kayak gini. Bantai kan susah. Nanti bantahnya kalian masuk ke Sokrates. Oke. Terus, dan Kalikles tadi melanjutkan, dia mengkritik moralitas konvensional. Katanya Kalikles, moralitas yang kita sepakati itu, ini baik, ini buruk, itu sebagian besar dibikin oleh orang-orang yang lemah untuk ngatur orang yang kuat. Yang kuat, jangan gini loh ya, jangan nindes loh ya, jangan, selalu begitu katanya. Dan itu tidak natural. Jadi orang lemah mengeksploitasi kelemahan mereka untuk kepentingan mereka. Lahirlah moralitas, aturan, norma, adat. Itu yang bikin yang lemah. Kalau orang kuat, ya dia tidak akan bikin banyak aturan macam-macam. Katanya Kalikles, ini yang bikin moralitas ini jadi kebalik. Harusnya moralitas itu yang alami-alami. Kayak tadi yang kuat makan yang lemah. Itulah kebenaran. Tapi begitu yang merumuskan orang-orang yang lemah untuk kepentingan mereka, moralitasnya jadi kebalik. Yang harusnya baik jadi buruk, yang buruk jadi jelek. Harusnya macan makan kijang itu alami, sekarang kamu lihatnya jelek. Negara yang kuat mencaplok negara yang lemah, itu masuk akal. Tapi sekarang dibikin konvensi, negara lemah berkumpul terus, awas ya, negara yang kuat jangan nyerang kita loh. Nah, itu ndak alami sudah, katanya Kalikles loh ya. Jadi ndak alami itu berarti salah, karena yang benar yang alami. Kalau ndak ingin dicaplok oleh negara kuat, negara lemah ini kuatkan dirimu. Kalau kamu ndak ingin dijajah, ya bikin dirimu
Tidak mempan dijajah, apakah itu budaya, apakah itu sosial. Tapi kok kamu terus dijajah, berarti kamunya sendiri lemah. Itu hukum alam sudah. Boleh sih bikin aturan-aturan, konvensi-konvensi. Tapi konvensi ini membalik tatanan, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Nah, itu kaum sofis. Jadi gaya kayak gini bisa kalian lihat lagi di Nietzsche nanti, modern. Ketika dia ngomong Superman. Dulu kita sudah ngomong panjang tentang gaya berpikir kayak gini. Jadi ternyata juga tidak baru. Di kelompok Yunani kuno, gagasan semacam ini sudah muncul. Bahwa moralitas konvensional itu justru kewalik. Konvensional itu moralitas kesepakatan kita terhadap aturan-aturan, hukum-hukum, kode-kode etik. Itu sebenarnya yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kenapa? Karena tidak natural. Nah, itu Kalikles, muridnya Gorgias.